Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosi Febrian dengan NIM 121029. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kesehatan reproduksi wanita yang berhubungan dengan stasionalisnya, yaitu perkosaan. Sebelum saya memasuki pengertiannya, di sini saya akan memasuki pemerkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Saat ini tindakan pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya. Korban pemerkosaan akan mengalami penderitaan fisik dan psikis pasca perkosaan yang terjadi pada dirinya, seperti penderitaan fisik yang mengalami pada korban pasca perkosaan, seperti sakit secara fisik, luka, cacat, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Di sini kita akan masuk ke data kasus. Bisa dilihat dari atas, kasus perkosaan masih acap terjadi di tengah masyarakat. Bahkan, kasus tersebut merupakan salah satu yang terbanyak di antara beragam kejahatan kekerasan seksual lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, terdapat 1,164 kasus perkosaan di tanah air yang dilaporkan sepanjang 2021. Jumlah tersebut turun 12,9% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1.336 kasus. Menurut riwayatnya, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kejadian perkosaan terbanyak di Indonesia, yaitu 202 kasus. Posisinya diikuti oleh Nusa Tenggara Timur dengan 80 kasus perkosaan. Sebanyak 74 kasus perkosaan dilaporkan di Sulawesi Selatan. Kejadian perkosaan yang dilaporkan di Aceh dan Lampung masing-masing sebanyak 70 kasus dan 61 kasus. Sementara Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan kejadian perkosaan paling rendah, yaitu 3 kasus. Adapun nihil laporan kasus perkosaan di Kalimantan Utara. Sebagai catatan data BPS terkait kasus perkosaan ini hanya bersumber dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri. Data tidak meliputi laporan ke Komnas maupun lembaga layanan lainnya. Baiklah, bisa dilihat dari atas, kita masuk di pengertian. Apa itu perkosaan? Ada yang tahu? Jika tidak tahu, saya jelaskan. Pemerkosaan adalah penetrasi alat kelamin wanita oleh penis dengan paksaan, baik oleh satu maupun oleh beberapa orang pria atau dengan ancaman. Pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan dan sepenuhnya tidak dikehendaki secara sadar oleh korban jarang terjadi. Perkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang berdaya, di bawah umur atau yang mengalami keterbelakangan mental. Baik, kita masuk di apa saja bentuk perkosaan itu. Perkosaan oleh orang yang dikenal, perkosaan oleh teman kerja atau atasan, perkosaan oleh suami atau bekas suami merasa bahwa istri sudah menjadi hak milik suami sehingga ia merasa kehendak hatinya memperlakukan istri. Perkosaan oleh pacar atau dating merasa sudah mencukupi kebutuhan wanita sehingga laki-laki punya hak atas wanita tersebut, atau merasa sudah melamar wanita tadi sehingga merasa sudah menjadi istrinya. Pelecehan seksual pada anak, pelecehan oleh orang yang tidak dikenal, perkosaan oleh sekelompok pelaku atau diperkosa lebih dari satu orang, perkosaan di penjara atau diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara, perkosaan saat perang atau tentara. Gerilyawan sering menggunakan perkosaan untuk menakut-nakuti wanita. Baiklah, kita masuk di penanganan dan pencegahannya. Yang pertama yaitu berpakaian santun, berperilaku bersolek, tidak mengundang perhatian pria. Melakukan aktivitas secara bersamaan dalam kelompok dengan banyak teman atau tidak berduaan. Yang ketiga, di tempat kerja bersama teman atau berkelompok, tidak berduaan dengan sesama pegawai atau atasan. Yang keempat, tidak menerima tamu laki-laki ke rumah bila di rumah seorang diri.
Baiklah, kita masuk, bisa dilihat contoh kasus tersebut, bisa dilihat gambarnya di atas. Baiklah, di sini kita akan memasuki ke penutup, yaitu kesimpulan. Kasus pemerkosaan adalah tindakan kriminal yang perlu mendapat perhatian khusus. Tindakan perkosaan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi kaum perempuan karena merampas secara paksa sesuatu yang dianggap paling berharga bagi kaum perempuan. Beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi menganggap bahwa dengan pelaku sudah dihukum, maka kasus dianggap sudah selesai. Padahal korban pemerkosaan sangatlah memerlukan penanganan trauma pasca pemerkosaan. Baik, kita langsung masuk di saran. Sekiranya pihak kepolisian terus-menerus melakukan sosialisasi agar menumbuh kesadaran masyarakat atau keluarga dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, diharapkan kepada masyarakat khususnya keluarga atau orang tua lebih menjaga buah hatinya agar terhindar dari pelecehan seksual dan memberikan pemahaman yang benar mengenai anggota tubuhnya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.